Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih dipertemukan kita yang ke-6 kali di kegiatan yang sama, seperti yang terakhir ini di angkatan ke-10 atau 11 ya, guru penggerak angkatan sebelumnya. Tentunya juru bicara kita untuk guru penggerak ada di angkatan 3. Kita minta Ibu Nuzlita, Bu Yusnia, Pak Ridwan, Pak Yasir, dan teman-teman lain, ayo kita lakukan langkah seperti yang kita lakukan di angkatan 7. Alhamdulillah kita kumpul teman-teman 2 hari. 1 hari untuk SMA berjumlah 60 sekian orang. Kemudian hari kedua ada SMK dan SLB 40 lebih, hampir 50 orang. Saya tidak tahu perkembangan terakhir berapa yang submit. Mudah-mudahan sampai 50 orang saja, alhamdulillah luar biasa untuk Birin. Ini membuktikan Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya sudah tidak lagi nyaman berada di zona nyaman. Kita sudah mau bergeser dari zona nyaman itu ke zona inovasi. Ini inisiatif kita semua. Tidak ada orang lain yang mendorong, karena semua kerja itu punya beban yang luar biasa. Beban itu juga dirasakan oleh teman-teman Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak. Kami dari pihak Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Kabupaten Biren selalu memberi ruang untuk Bapak dan Ibu untuk berekspresi sesuai dengan kompetensi dan keinginan masing-masing. Jalan itu kami buka, sehingga di akhirnya kita bisa melihat siapa teman-teman yang memang mau memanfaatkan lorong-lorong sempit ini untuk berkarya. Ternyata banyak sekali teman-teman yang memang ingin mengekspresikan kemampuannya dengan berbagai cara. Bisa jadi dulu itu ruang itu tidak disiapkan oleh pemerintah, namun dalam 2 tahun ini ruang ini dibuka lebar oleh pemerintah, sehingga terjaringlah orang-orang yang memang memiliki kemampuan lebih dari teman-teman yang lain. Kemampuan lebih ini bisa jadi kemampuan pengetahuan ataupun kemampuan bersosial, karena kedua kemampuan ini tidak semua orang memiliki itu. Ada hal yang paling penting lagi di dalam kedua kemampuan ini adalah kemampuan kemauan. Ini yang jarang sekali dimiliki oleh teman-teman. Kemauan untuk melakukan sesuatu itu sudah mulai menipis. Nanti akan lahir apa? Akan lahir adalah apatis. Bila inisiatif itu tidak menjadi sebuah kemauan, maka akan lahir pesimis, tidak mau lagi berbuat. Hanya kita melakukan rutinitas saja. Rutinitas pun itu yang kita lakukan tidak sesuai lagi dengan harapan dan tuntutan. Yang penting kita hadir, kita ada di ruangan, kita ada bersama anak, lonceng masuk kita ada, lonceng keluar kita keluar. Itu adalah sebuah rutinitas, karena kita tidak mau lagi
berinisiatif, sudah timbul apatis. Kalau ini terus dipelihara oleh teman-teman yang hari ini berada di sekolah-sekolah kita, maka kita akan khawatirkan bonus demografi untuk Indonesia kita akan menggapai dengan penuh kekecewaan. Bonus demografi itu dipersiapkan untuk generasi-generasi yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, terutama yang sedang duduk di bangku SD. 30 tahun yang akan datang mereka akan meraih itu. Bila hari ini kita tidak menyiapkan generasi-generasi yang akan mengambil bonus demografi itu, maka mereka akan menyalahkan kita di suatu saat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kembali lagi kita pada tri pusat pendidikan. Ada 3 pusat pendidikan Bapak dan Ibu. Pusat pendidikan yang pertama adalah keluarga. Semua kita memiliki anak dan keturunan. Namun tidak semua orang dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Sehingga ada slot yang kedua, yaitu masyarakat. Masyarakat ada kumpulan-kumpulan untuk diajarkan anak-anak. Ketika slot yang kedua ini juga tidak mencapai harapan, ada yang ketiga, yaitu sekolah. Jadi hari ini hanya sekolahlah yang menjadi harapan satu-satunya Bapak dan Ibu. Jarang sekali termasuk kita hari ini yang berada di ruangan ini memiliki waktu lebih untuk memegang tangan anak kita ajarkan bagaimana menulis huruf abjad. Sebelum saya lanjutkan, saya lupa huruf abjad Indonesia berapa? Benar? Yang dihitung ABCD 26 ya, huruf abjadnya 26, itu jangan lupa. Kita jarang memiliki waktu lebih untuk bisa kita ajarkan anak-anak kita bagaimana menulis huruf A yang benar, bagaimana menulis huruf B yang benar. Huruf B itu dimulai dari apa? Pertama, dari mana kita tarik garis pertama. Kemudian huruf C itu dasarnya apa? Huruf D itu dasarnya apa? Ini jarang sekali kita bisa memanfaatkan waktu luang itu untuk mengajarkan anak-anak kita. Cerminannya adalah kita hari ini. Begitu juga masyarakat yang lain. Konon lagi masyarakat yang lain yang pendidikannya tidak seperti pendidikan kita yang berada di ruangan ini. Kita sudah menyelesaikan SD, SMP, SMA atau yang sederajat. Kita juga sudah menyelesaikan, bisa jadi di D2-nya atau di D3-nya, di S1-nya atau di akta 4-nya. Malah sudah ada banyak teman yang hari ini sudah menyelesaikan masternya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita dalam masyarakat yang tidak memiliki kemampuan seperti yang kita miliki hari ini? Kita saja tidak sempat lagi mendidik anak kita sendiri. Nanti ada fenomena yang lain. Fenomena yang lain, kita lebih disibukkan mendidik anak orang. Maka nanti ada yang namanya kolaboratif. Anak kita diajarkan oleh orang lain, anak orang lain kita yang ajarkan. Oleh karenanya, hadirkan keikhlasan dalam mengajar. Anak orang lain itu anggap anak kita.
Kalau anak orang lain kita ajarkan seperti yang kita sampaikan tadi, sudah memiliki nilai apatis dan tidak ada lagi inisiatif, yakinlah anak kita juga seperti itu diajarkan oleh teman-teman di sekolah yang lain. Maka hadirkan kebersamaan. Kehadiran guru penggerak itu adalah sebuah komunitas yang bisa berkontribusi untuk melahirkan ide-ide cemerlang. Ada satu kolaboratif antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Bangun komunitas yang komunikatif. Ayo saling kita sharing bila kita memiliki praktik yang baik. Karena praktik yang baik yang kita miliki, yakinlah orang lain membutuhkan itu. Dan sebaliknya, praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman yang lain di sekolah yang lain ataupun di kabupaten yang lain, kita butuhkan. Maka pemerintah juga menghadirkan itu sering-sering masuk di PNN. Di situ berkumpul praktik baik seluruh Indonesia. Walaupun kadang-kadang ketika kita melihat praktik baik teman yang lain, kita sering mengucapkan, "Ya nggak biasa ada kubur." Benar, kita akui itu, dan itu sudah kita lakukan. Cuman kekeliruan kita tidak pernah mengupload, tidak pernah berbagi ke orang lain yang kita lakukan, orang lain yang berbagi apa yang kita kerjakan hari ini Bapak dan Ibu. Ini yang dinamakan dengan kolaboratif. Ayo berbagi, ayo kita sharing pengalaman baik ini, agar semua orang mendapatkan pemahaman yang hampir sama. Oke. Berarti sekolahlah yang menjadi harapan dan tumpuan dari masyarakat kita hari ini Bapak dan Ibu. Kalau sudah berbicara sekolah, adalah kita, guru, perangkat pembelajaran, sarana prasarana. Walaupun kedua hal 2 dan 3 ini sangat bergantung pada faktor yang pertama. Bila perangkat pembelajaran dan sarana prasarana bagus, gurunya tidak ada atau gurunya tidak memiliki kemampuan yang bagus, juga kedua hal tadi tidak ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Untuk apa perangkat pembelajaran sudah dibeli bagus-bagus, tetapi kemampuan guru memanfaatkan tidak ada. Untuk apa sarana prasarana yang telah dibangun begitu bagus, tetapi kemampuan guru untuk menjaga dan memelihara prasarana tersebut tidak ada. Tapi sebaliknya, bila kemampuan dan potensi guru kita yang bagus, kedua hal yang menumpang tadi akan lebih bagus. Kemampuan guru luar biasa, sarana prasarana tidak ada. Dengan kompetensi guru yang luar biasa itu, sarana prasarana akan bisa tertangani oleh guru-guru yang hebat. Bila sumber pembelajaran tidak disediakan oleh sekolah, bila guru kita memiliki kompetensi yang luar biasa, sumber pembelajaran ini adalah berpusat pada guru yang bisa mengaitkan dengan hal-hal lain, dan dia akan mampu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran. Maka oleh karenanya gurulah yang harus selalu menjadi perhatian. Kita harus membangun kompetensi guru. Seperti yang hadir kita hari ini adalah membangun kompetensi, mengasah kompetensi yang sudah ada. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sepandai apapun kita, bila tidak pernah kita manfaatkan kepandaian kita,
itu semua tidak berarti dan akan hilang dengan sendirinya. Contoh, kita tidak pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya, disuruh nyanyikan, pasti salah. Kita tidak pernah membaca Pancasila, disuruh menjadi pembina upacara, pasti kalang kabut. Karena kita tidak pernah memanfaatkan kompetensi yang sudah ada. Membaca Pancasila dari SD kita sudah hafal, karena tidak pernah lagi kita memanfaatkan sehingga dia akan hilang. Mengaji juga seperti itu Bapak dan Ibu, kita sudah hafal semua, tetapi karena kita jarang mengulang-ulang kembali membaca Al-Quran, itu juga akan hilang Bapak dan Ibu. Surat Al-Kafirun itu semua orang hafal, tapi ketika disuruh jadi imam akan kuda-kuda ya. Karena tidak pernah diasah, tidak pernah diulang-ulang. Dan banyak anak-anak kalau kita suruh baca surat Al-Fatihah dia tidak bisa. Ya alhamdulillah, Bandung jaga baca, jaga hafal. Ini juga pemahaman yang belum setara. Inilah tugas sekolah, tugas kita, tugas Bapak dan Ibu. Bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi itu kepada generasi kita. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu, saya membaca ini tulisan dari Pak Darjo kemarin diterima saya, mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Beliau calon. Kemudian ada lagi trilogi pendidikan. Kita kan sudah hafal semuanya. Ada Ing Ngarso Sungkulodo, ada Ing Madio Mangun Karso, ada Tuturi Handayani. Ini adalah prinsip dari Nabi Muhammad SAW. Tauladan, dimanapun kita berada, kita harus menjadi tauladan. Apakah kita di depan, apakah kita di tengah, ataupun kita ada di belakang, kita harus selalu menjadi teladan. Bila kita berada di depan, ayo kita beri arahan kepada orang yang ada di belakang kita dengan metode-metode yang hikmah. Kalau kita ada di tengah, bagaimana kita mengayomi orang-orang yang ada di belakang dan di depan kita agar kita bisa berjalan bersama. Kalau kita di belakang, bagaimana kita memberi dorongan agar yang di depan itu tidak canggung, agar yang di depan itu juga akan memiliki kemampuan karena kita mendukungnya. Nyampe udah pikir sampai dapat pikir mulai berada nih karena pikir yang cara bilang karena aja yang hebat dong pernah malah juga rasa di CDP karena kau yang angkat. Ada hal lain, kita tidak saling mendukung. Ayo kita saling mendukung. Misal hari ini siapa yang sudah diberi kesempatan, kita dukung dia, karena nanti suatu saat dia akan mendukung kita Bapak dan Ibu. Ada saling keterkaitan. Hari ini dukung kepala sekolah yang sudah ada, pasti kepala sekolah itu akan mendukung kita dengan caranya, dengan menyampaikan informasi-informasi positif terhadap kita di kantor, dimanapun kepala sekolah berada. Itulah yang akan membuat kita akan hebat Bapak dan Ibu. Dan jangan sampai orang yang sudah di depan kita ini menyampaikan ke orang lain panina yang diikut lu BO orang koi kayu jauh jangan rahasia kantor. Sekali mendapat informasi negatif terhadap Bapak dan Ibu, mereka akan memegang informasi negatif itu, karena orang kantor tidak selalu berhubungan dengan Bapak dan Ibu, dia hanya menerima informasi-informasi tersebut. Oleh karenanya, ayo kita kirimkan informasi-informasi yang baik melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita masih berada di tengah dan di belakang. Ikuti orang yang ada di depan hari ini. Jangan menikung.
Saya pikir hal seperti ini yang harus kita bangun bersama. Ada yang lebih ekstrim kalau dalam bahasa keren sekarang. Simpan egois kita di rumah. Egoistis itu yang membuat kita dijauhi oleh orang-orang yang kemarin dekat dengan kita, yang kemarin selalu support kita. Baik bangka nyawa angkatan 6, loka karya 6 hanya 3 trip. Makin 3 trip kan tujuh ego, orang trip kan besar. Jadi nggak berkan yang dorong bawa drone dia akan menjauh karena menumpuk sedikit ke ego dah kalinya. Jangan. Jadi semakin mendekat ke loka karya 7, semakin banyak orang yang mendekat dengan kita. Ibu, kita mencari bantu lalu orang kerap dia karya loka karya 7. Ini orang buat sertifikat, bantu lalu gimana cara? So ya mantap kepada ibu. Jadi kita diikuti oleh orang lain. Belum pun di depan kita sudah ada orang lain yang akan mendukung kita. Ini kepada ibu yang harus kita bangun bersama. Kemudian pada beliau juga ada pesan Tritunggal kegiatan pendidikan. Ini semua tri. Saya tidak tahu terinspirasi dengan Pak Tri Sukrisno, Pak Tritunggal kegiatan pendidikan. Yang pertama membimbing. Membimbing kan tugas kita Bapak dan Ibu. Bagaimana kita membimbing anak-anak kita agar mereka dari tidak baik menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu. Ada bimbingan-bimbingan yang bermanfaat. Pak Jarwo bimbingan. Apalagi di SD ada guru kelas 1. Guru kelas 1 itu menentukan anak itu bisa membaca atau tidak. Kalau guru kelas 1 tidak memahami teknik pembelajaran, bagaimana mengajarkan menulis yang benar, bagaimana membaca yang benar, dia sampai tua pun tidak akan benar. Hari Senin boleh Bapak dan Ibu cek tulisan anak-anak. Yang di SMA silakan cek di SMA, yang di SMP silakan cek di SMP, yang SD baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 silakan cek tulisannya. Saya yakin tidak ada satupun anak-anak yang menulis dengan huruf yang benar. Di mana kekeliruannya? Ada, mohon maaf ini, ada di teman kita yang mengajar di kelas 1. Apakah kita mau menyalahkan dia sepenuhnya? Jangan. Dia tidak sanggup membimbing anak 20 sampai 40 hanya satu orang. Maka butuh guru pendamping. Kepala sekolah harus memiliki sen ini. Guru banyak di sekolah. Kenapa tidak manfaatkan? Kamu dampingi guru kelas 1 ini, 1 atau 2 orang. Kalau guru kelas 1 mengajarkan menulis A-nya pegat perut ile, guru yang lain membimbing anak bagaimana narik buat perut ile. Baru pegat sungai itu pegat sungai, pegat garis terserah. Kemudian bagaimana menulis B-nya, tarik garis dulu, tongkat dulu. Dari mana dimulai tongkat? Ada anak yang dari bawah ke atas. Kenapa? Karena tidak mendapat bimbingan yang benar. Baru dibuat hurufnya. Apalagi menulis J, menulis P, menjampu-jampu raya ubud. J ubud, ibu titik, J raya, tulis ubud kaki. Coba lihat. Ini saya sudah melihat anak-anak SMA. Dulu saya melihat anak-anak SD. Ayo, ini kalau nanti Bapak dan Ibu diberi kesempatan menjadi orang di depan, ini menjadi catatan. Ya, nalibay si William mat ya kada selesai. Maka di TK, kenapa di TK itu tidak ada pembelajaran? Di TK hanya bermain. Agar anak-anak kuat memegang pensil, apa disuruh coret-coret, medikat rantaian, medikat rantai supaya dia lagi ingat ke. Apakah itu dilakukan oleh semua guru TK? Belum.
Jadi kekeliruan, saya tidak mengatakan kesalahan. Kekeliruan ini bila di SMA kita perbaiki, tidak akan mungkin lagi kepada Ibu. Tidak akan mungkin lagi. Belum lagi anak-anak membuat spasinya yang salah, antara satu kata dengan kata yang lain. Belum lagi kita mencari tahu kata depan dengan awalan segala macam. Ada banyak teman yang tidak bisa membedakan daripada yang datang musambung atau tu bisa susah. Ini lebih benci betul. Menyanyian dia negara tahu kata ini dari bisa diganti dengan pada, berarti itu bisa. Kemudian Bapak dan Ibu itu pemimpin. Kemudian mengajar, ini baru tugas yang sudah biasa. Saya tidak menjelaskan. Ini sudah menjadi rutinitas kita. Dari pertama menjadi guru, malah sebelum menjadi guru kita PPL sudah dihadapkan dengan bagaimana mengajar yang baik dan benar. Yang ketiga, konsentris. Ada konsentrasi yang penuh kita berikan pada saat kita melaksanakan tugas. Baik dengan mengajar tamat HP, baik dengan mengajar kadang mak pintu, nami di dalam lepas kalau dia pintu boleh kena PA je pun kan. Jadi jangan. Saya teringat waktu naik PA, keneknya ada di pintu dia gantung kan, kena PA atau kena labi dulu. Jadi masih ada guru kita yang berperan seperti itu kasih pelajaran di papan tulis, jadi di pintu ada apa yang dinontonnya, diri di pintu bersandar di kosen pintu, matanya bukan ke dalam, keluar, pada di luar tidak ada apa-apa. Kalau ada anak-anak yang sedang main bola, mungkin bisa dia nonton anak-anak main bola. Tapi tidak. Tidak konsentrasi. Ilang mati bayar di kau lonceng tu dia. Nah lang yang itu, nah boleh lah Tuhan gitu. Ya nak kawan tahu tu. Jangan Bapak dan Ibu. Kenapa ini saya sampaikan? Menurut saya ini penting saya sampaikan hari ini ke Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu adalah guru penggerak yang bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam pembelajaran. Terakhir, ya orang kata ini. Di dunia ini ada 3 hal yang paling berharga. Semuanya 3. Yang pertama, kasih sayang. Tebarkan kasih sayang kita kepada semua orang, apalagi anak-anak yang sedang membutuhkan kasih sayang dari kita para guru. Yang kedua, cinta. Silakan kita berbuat baik kepada orang lain, tapi cinta istimewa kalau saya memberikan hanya kepada satu orang yang ada di belakang. Yang ketiga, kebaikan. Ayo kita tebarkan kebaikan kepada semua orang. Saya pikir ini hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kami dan untuk Bapak dan Ibu sebagai pendidik, pengayom dan pembimbing anak-anak kita di sekolah yang ada di Kabupaten Biring. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya 6 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-8 insyaallah resmi kita buka bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.